Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorialnesia.com, tutorial berbahasa Indonesia. Oke, pada tutorial kali ini kita akan mempelajari fungsi object tools dan fungsi transformation manipulator. Oke, diharapkan bagi teman-teman yang masih pemula tidak melewati tutorial sebelumnya, yaitu tutorial cara memilih objek, menambah objek, dan menghapus objek, agar teman-teman bisa memahami pada tutorial kali ini. Oke, saya buka aplikasi Blendernya. Nah, apa itu object tools? Object tools itu berada di sebelah kiri saya, di sini. Nah, kita bisa menampilkan atau menghilangkannya dengan cara T seperti ini, atau dibuka seperti ini. Untuk membuka dengan shortcut dengan tombol T pada keyboard seperti ini. Oke. Nah, yang pertama-tama kita akan mengetahui apa itu translate. Kita klik, kita coba. Translate itu memindahkan objek. Jadi, jangan lupa diseleksi terlebih dahulu, baru kita translate seperti ini. Shortcutnya itu adalah G. Jadi bisa tekan G tanpa harus mengklik ini. Jadi maksud dari translate-nya adalah memindahkan atau menggerakkan objek. Oke, kemudian ada rotate. Mungkin teman-teman bisa udah menggambarkan ya fungsi rotate apa, yaitu memutar. Nah, seperti ini. Oke. Kita bisa memutar objeknya. Kemudian di sini ada scale. Scale itu untuk resize, maksudnya untuk membesar kecilkan objek yang kita inginkan. Misalnya saya ingin membesarkan objek cube ini atau kubus, saya tekan scale seperti ini. Atau shortcutnya itu S seperti ini. Oke. Kemudian ada mirror. Mirror ini fungsinya adalah seperti membuat kopian atau memindahkan objek. Mungkin sulit dijelaskan atau langsung saja saya praktekkan. Contohnya, misalnya saya tambahin seperti di sini. Bentar. Oke, saya hapus dulu. Seperti ini. Nah, jadi ketika kita menggunakan objek, kita menggunakan mirror seperti ini, kita klik. Nah, di sini ada perintah select mirror axis. Sumbunya kita mau sumbu X, Y, Z. Nanti kita akan mempelajari sumbu. Sumbu itu seperti ini. Nah, merah itu X, biru itu Z. Nah, seandainya saya ingin mirrornya itu X, saya tekan X. Nah, maka akan jadi ke kanan. Saya tekan X lagi atau Z. Nah, seperti ini. Jadi dia itu seperti memindahkan sesuai lawan sumbunya. Mungkin nanti teman-teman bisa kita lihatin dulu, ntar kita akan membahasnya lagi. Nah, oke, itu untuk mirror. Nah, sebelumnya kita akan membahas sumbu. Jadi di Blender itu terdapat 3 sumbu, yaitu ada sumbu X, Y, Z. Nah, X itu warna merah, Y itu warna hijau, Z itu warna biru. Kita masuk ke tekan 1 untuk tampak ke depan. Nah, akan terlihat sumbu birunya seperti ini. Oke. Sekarang saya menambahkan satu objek, misalnya cube. Nah, sumbu di sini fungsinya itu sangat banyak. Jadi tidak hanya sebagai tampilan saja, seperti di sini cuman ada seperti pelengkap. Tapi kita bisa menggunakan fungsinya lebih daripada hanya sebagai tampilan. Contohnya, misalnya saya ingin scale, membesarkan. Saya tekan S objeknya. Nah,
ketika kita tekan S itu maka semua objek akan terpilih. Maksud saya akan membesarkan dalam segala sumbu X, Y, Z. Tapi ketika saya ingin membesarkan hanya sumbu X, saya tekan X seperti ini. Oke. Atau sumbu Y seperti ini. Atau sumbu Z seperti ini. Saya yakin teman-teman dapat memahaminya. Jadi sumbu X, Y, Z bisa kita gunain untuk objek tools ini. Misalnya rotate, memutar. Nah, kan akan sangat sulit ketika kita ingin memutarnya ke arah depan misalnya. Nah, kita gunain R, terus kita X. Ya, seperti ini. Kita bisa memutar ke depan atau ke belakang, atau ke samping seperti ini. RY, nah seperti ini. Kiri ke kanan. Seperti itu. Atau kita menggunakan translate. Nah, untuk menggerakkan. Nah, kalau kita tekan G untuk shortcutnya, dia akan bergerak bebas. Tapi apabila kita ingin menggerakkan sesuai sumbu, misalnya X, misalnya Y. Nah, saya bisa menggerakkan bebas. Mau Z atau X seperti ini. Oke, saya yakin teman-teman dapat memahaminya untuk sumbu untuk translate, rotate, scale beserta penggunaan sumbu. Nah, di sini ada duplikat, kita lanjut ke duplikat. Apa itu duplikat? Duplikat itu adalah mengcopy objek ini. Contohnya, saya duplikat seperti ini. Nah, kita bisa membuat menjadi dua objek. Untuk shortcutnya adalah Shift D. Jadi ketika teman-teman ingin menambahkan, tekan Shift D aja. Setelah diseleksi, Shift D, klik kanan, sebenarnya klik kiri. Oke, sangat mudah. Saya hapus. Kemudian ada yang namanya duplicate linked. Duplicate linked ini sama dengan halnya duplikat. Saya klik. Oke, seperti ini. Terus saya duplikat lagi. Maaf, saya duplikat. Nah, kita sebenarnya sama dengan duplikat, tapi perbedaannya adalah ketika kita masuk ke edit mode, kita akan langsung menyeleksi semuanya. Jadi maksud dari duplicate linked ini adalah satu objek. Jadi satu objek itu terdapat 3 cube. Nanti saya akan menjelaskan di tutorial selanjutnya. Sedangkan perbedaan sama yang satu ini, contohnya misalnya saya pindahin seperti ini, terus saya duplikat saja seperti ini. Nah, perbedaan ini apabila saya duplikat, saya edit mode, masuk di sini, dia akan terseleksi 3 karena kita duplikat linked. Jadi jadi satu kesatuan nama objek, satu objek maksud saya. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, apabila menggunakan duplikat saja, kita masuk edit mode, yang akan termasuk edit mode itu hanya satu. Mungkin itu saja perbedaannya. Saya hapus semuanya. Oke. Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya join. Oke. Join itu adalah kita mengcombine dua objek menjadi satu. Jadi kita pilih dua-duanya, seleksi, ingat dengan cara menggunakan klik kanan atau A juga bisa. Kemudian kita join. Nah, jadi ketika kita grab atau kita transformation translate, kita G, maka kita menggerakkan, nah kita bisa menggerakkan dua sekaligus seperti ini. Jadi dalam arti kata dua kubus ini tersambung ya. Mungkin teman-teman dapat pahami. Jadi seperti linked sama join itu maksudnya sama. Jadi ketika di edit mode itu langsung menjadi dua. Oke, saya X, saya tambahin objek baru. Kemudian di sini ada
Nah, nanti kita akan mempelajari set origin itu apa. Kemudian ada smooth, flat. Nah, smooth ini adalah untuk melembutkan objek. Monkey seperti ini contohnya. Nah, ini ketika saya smooth bentuknya akan lembut seperti ini. Dan flat itu kebalikannya, menjadi kasar. Mungkin lebih high poly. Seperti ini. Ini low poly seperti terlihat kotak-kotak, ketika saya smooth menjadi high poly. Mungkin teman-teman tidak mengerti low poly sama high poly itu apa, nanti saya akan saya akan jelaskan di tutorial selanjutnya. Oke. Kita udah membahas sumbu dan transform, dan kemudian kita akan membahas tentang transformation manipulator. Letak transformation manipulator itu ada di sini. Nah, ini adalah transformation manipulator untuk translate, sama dengan ini. Nah, jadi fungsi yang untuk memindahkan ini kita bisa gunakan pakai ini. Kita klik sekali, nah kita bisa tarik saja seperti ini, merah, pengen geser ke kiri ke kanan, ke atas seperti ini. Nah, pada dasarnya sama dengan ini, tapi di sini lebih lebih auto. Kemudian ada rotate. Nah, kita tinggal tarik merah, kita ingin putar tanpa harus tekan R atau diklik ininya. Terus kita tinggal tarik ini aja. Seperti ini. Atau kita menggunakan scale. Nah, scale ini untuk pembesaran seperti ini. Oke. Jadi di sini lebih memudahkan. Tapi apabila teman-teman ingin menggunakan lebih dari satu, tekan shift, pilih satu. Nah, jadi 3. Seperti ini. Ini saya hapus ulang. Nah, cube. Nah, kita bisa tambahin 3 fungsi sekaligus. Ada manipulator rotate, ada grab atau translate, terus ada untuk membesarkan mengecilkan scale seperti ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk tutorial fungsi object tools beserta fungsi transformation manipulator. Saya harapkan teman-teman bisa menguasai terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tutorial selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.